Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa budiman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat situasi dunia dewasa ini, kita menyaksikan di mana-mana umat beragama, khususnya umat Islam, menghadapi tantangan-tantangan yang cukup berat. Di Timur Tengah misalnya, kita menyaksikan kekuatan-kekuatan Zionis dan kapitalis yang mau menghancur leburkan kekuatan Islam dan umat Islam di sana. Kenapa Islam dan umat Islam di sana harus dihancurkan? Karena ajaran Islam dianggap sebagai penghalang daripada teori-teori mereka, teori kapitalisme maupun kolonialisme. Sejarah membuktikan bahwa teori-teori ini timbul dari golongan dari umat yang tidak menyukai Islam dan umat Islam di sana. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belakangan ini kita sering mendengar ada beberapa argumen, ada beberapa pernyataan yang sangat bertolak belakang dengan syariat Islam itu sendiri, yang sangat bertolak belakang dengan Islam itu sendiri, yaitu ada yang mengatakan ketika syariat Islam ditegakkan maka akan menghilangkan kebinekaan. Ketika syariat Islam ditegakkan maka akan menghilangkan keberagaman. Apakah demikian? Tentunya tidak. Karena Islam sangat mengakui keberagaman. Islam sangat mengakui dan menjunjung tinggi kebinekaan. Sehingga sangat keliru, sangat salah ketika ada yang berargumen ketika syariat Islam ditegakkan maka akan menghilangkan keberagaman, maka akan menghilangkan kebinekaan dan lain sebagainya. Tentunya tidak demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, tegaskan di dalam Al-Quranul Karim, Inna halaknakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan, yaitu menciptakan Adam dan Hawa. Kemudian Allah menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal antara satu dengan yang lain. Ini berarti bahwa sesungguhnya Islam sangat mengakui dan menjunjung tinggi keberagaman. Islam sangat mengakui dan menjunjung tinggi kebinekaan. Sehingga sekali lagi amat sangat keliru ketika ada yang berpendapat, punya statement, punya pernyataan yang keliru seperti ini. Hadirin pemirsa yang budiman, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, Islam sangat mengakui kebangsaan, sangat mengakui
adanya berbagai macam suku dan lain sebagainya. Islam juga mengakui adanya agama yang lain di luar daripada agama Islam. Dan sekali lagi Islam sangat menjunjung demikian itu. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu semua tidak akan bisa menentukan bahwa kita menjadi manusia yang mulia atau tidak mulia di hadapan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah hanyalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang menjadi perintah daripada Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang mulia. Tidak membedakan apakah dia dari bangsa yang lain, apakah dia dari suku yang lain, ataupun dia berjenis kulit yang lain dan lain sebagainya. Tidak demikian. Tetapi sesungguhnya ketika dia bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia termasuk manusia yang paling mulia di hadapan dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam pun demikian, tidak memaksakan agamanya orang lain untuk masuk kepada agama Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan seseorang untuk memeluk agama Islam. Justru ketika syariat Islam ditegakkan, maka agama yang lain pun akan menjadi terlindungi daripada syariat Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam sekalian. Sehingga demikian, ketika agama Islam itu lewat, maka semua orang akan jatuh hati dan jatuh cinta dengan Islam. Kenapa demikian? Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Kita melihat sendiri ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah adalah bukan dari golongan atau bangsa Arab, tapi dia adalah bangsa Afrika. Tapi karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya menjadi mulia setara dengan sahabat-sahabat yang lain. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan bentuk tubuhmu, tapi sesungguhnya Allah melihat hati dan amal perbuatan. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak kepada kita semuanya untuk selalu menjaga dan menghargai keberagaman, untuk menjaga dan menghargai kebinekaan. Kita awali dari kita sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Benar-benar kita terapkan, benar-benar kita jaga keberagaman dalam hidup dan kehidupan kita sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia, yang tentunya kita aplikasikan, kita implementasikan dalam hidup dan kehidupan kita sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia, yang tentunya berorientasi pada supremasi hukum, etika, moral, dan kepentingan sosial masyarakat, yang menjunjung tinggi akan hak asasi manusia, demokratisasi dan keadilan, sesuai dengan jati diri kita sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Semoga ada manfaatnya untuk kita sekalian.
Wallahu a'lam bisawab. Wallahul musta'an. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.